Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Datang. Tenang dulu, tenang. Sallallahu Muhammad. Tenang dulu, tenang. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع حصنا وحبانا جل قلب سروره قد توالى بحبيب عمل أنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan ulama-ulama kita, ulama setempat, wabil khusus yang saya hormati daripada panitia acara maulid ini. Semoga Allah berikan sehat wal afiat, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati, yang saya muliakan ayahanda saya Habib Muhdar bin Abdurrahman Segaf, lalu juga ada kawan kami, sahabat kami, guru kami, kita semua yang hadir pada acara ini juga. Kebetulan tidak jauh rumahnya dari kita semua, rumahnya tidak jauh dari rumah saya juga. Bapak Kiai Dedek yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat keberkahan. Semoga nikmat-nikmat ini menjadi sebuah rasa kepada kita semua agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan juga pengikutnya, dan juga kita termasuk insyaallah sebagai sebaik-baiknya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Masih semangat? Masih semangat? Panas gak apa-apa? Masih semangat? Shallu ala Muhammad. Sebelum saya mulai satu dua kalimat ini, marilah sama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat wa hada matlabi.
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا كرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا كرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يا الله يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadayana apa bahasa Sunda ya? Atur nuhun. Ya. Apalagi kalau apa kabar apa di sini bahasanya? Hah? Piye kabare? Bukan? Sadayana. Damang kumaha? Kumaha damang? Oh. Ya. Baru belajar dikit-dikit. Ya. Insya Allah nanti terakhir saya bakal nyampain satu hal yang spesial insya Allah. Ya, jadi tungguin insya Allah. Hah? Oh, sobat sapa sini ya. Ya. Ada di atas genteng tuh. Insya Allah. Masih semangat? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini juga memperingati lahirnya seorang manusia yang dikatakan basyarun lakal basyar, manusia tetapi berbeda dengan manusia lainnya.
Kesolehan Nabi Zakaria ada terdapat pada diri beliau. Ketampanannya Nabi Yusuf terdapat pada beliau, bahkan berkali-kali lipat lebih tampan. Dan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, Masya Allah. Mukjizat-mukjizat yang tidak ada di para nabi sebelumnya ada pada diri beliau. Beliaulah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam momentum ini ada beberapa nilai yang bisa kita ambil. Yang pertama, menambah rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, datangnya kita ke acara maulid memperkenalkan kepada anak-anak kita siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Tadi kita membaca kitab perawi, kitab maulid yang dibacakan tadi. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Ada kitab maulid Sibtut Durar, ada kitab maulid Al-Barzanji, ada kitab maulid Ad-Diya'ul Nami, dan seterusnya. Isinya apa? Ayo, isinya ada yang tahu apa? Ada yang tahu nggak? Isinya apa? Artinya apa? Yang ada terkandung dalam kitab maulid itu. Yang pertama, menjelaskan manaqib daripada perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ialah menceritakan tentang budi pekerti perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan hadis-hadis tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada beliau adalah suatu yang wajib bagi kita semua. Saya bingung, mau nengok sana diketawain, nengok sini diketawain juga. Hah? Tuh. Ada pada begini-begini semua. Sallu ala Muhammad. Marilah sama-sama kita menambah rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sekarang hadir di sini udah bangga apa? Kita yang hadir pada acara ini, saya tanya sama antum semua, udah merasa belum kalau diri antum ini kecintaannya sudah luar biasa kepada Nabi Muhammad? Tentu belum. Karena kita yang hadir pada acara ini mungkin rasa kecintaannya hanya dilewat oleh lisan saja. Betul? Betul? Marilah sama-sama kita lihat bagaimana kecintaan para sahabat Nabi, kecintaan para sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ada sahabat yang bernama Sauban. Pada saat itu ketika ia bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahnya murung, wajahnya sedih. Lalu ditanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sauban, kenapa engkau sangat sedih? Kenapa engkau sangat murung?" Sahabat Sauban menjawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seketika tiba-tiba aku teringat dengan akhirat. Aku teringat dengan hari akhir. Aku takut ketika nanti di yaumil akhir aku tidak bisa lagi memandang wajah indahmu, wahai Rasulullah. Aku takut ketika engkau nanti masuk surga, pada saat itu nanti engkau kedudukannya akan bersama dengan para nabi-nabi, sedangkan aku tidak bisa memandang wajahmu lagi. Dan apabila aku masuk ke dalam surga, tentu aku tidak akan sebanding kedudukannya denganmu, ya Rasulullah. Dan kalaupun aku tidak masuk surga, aku masuk neraka, aku takut maka selamanya aku tidak bisa memandang wajah indahmu, ya Rasulullah." Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya
mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberikan anugerah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang soleh. Insyaallah kita semua termasuk, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu juga ada kisah Sayyidina Bilal bin Rabah. Mungkin kita semua sudah tahu kisahnya beliau. Beliau adalah salah satu muadzinnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ajalnya beliau hendak tiba, maka para keluarganya beliau sedih memandang beliau dan mengatakan, sungguh ini adalah sebuah musibah yang sangat besar kepada kita semua. Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah, karena kecintaan beliau yang tumbuh terus menerus, bahkan sampai ia ingin meninggal pun beliau masih memikirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sungguh ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Aku sangat senang, justru aku sangat senang. Karena kenapa? Aku akan segera bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya. Sallu ala Muhammad. Ini pada ribut sendiri kenapa nih? Hah? Ayo kita hadir pada acara ini tenang. Pikirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad selalu memikirkan kita sebagai umatnya. Lantas bagaimana dengan kita? Kita hadir dalam acara maulid ini, duduk dengan rapi, ya. Jangan main HP, jangan saling ngobrol. Catat yang perlu. Ya. Sallu ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat di zaman dahulu, mereka pengorbanan atas kecintaan yang luar biasa. Kalau bisa kita lihat sahabat juga yang paling dekat, yang makamnya sekarang ada di sebelahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam daripada Masjid Nabawi, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Dahulu ketika pertama kali dakwah baginda Rasulullah secara terang-terangan, maka beliau yang mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga baginda Rasulullah, dan ada kaum kafir Quraisy yang menghampiri Rasulullah, marah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin memukul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau rela terpukul berkali-kali, wajahnya merah, berdarah-darah karena menjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pingsan. Berhari-hari beliau tidak bangun. Sampai akhirnya beliau bangun, apa yang dikatakan oleh beliau? Apakah beliau menanyakan dirinya? Apakah beliau menanyakan sahabat yang lain? Tidak. Apakah beliau menanyakan keluarganya? Tidak. Melainkan menanyakan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak akan makan kecuali aku bisa melihat keadaan baginda Rasulullah secara langsung. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah manusia yang hina. Kita semua adalah seorang pendosa. Tapi kita semua hadir pada acara ini, marilah sama-sama, walaupun kita seorang pendosa, tanamkan rasa cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Ada satu kisah. Pada saat itu ada seorang pemuda yang menghampiri baginda Rasulullah SAW, menanyakan, ya Rasulullah, kapan hari kiamat akan terjadi? Dia menanyakan kepada Rasulullah, kapan hari kiamat akan terjadi ya Rasulullah? Baginda Rasulullah tidak menjawab, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, wahai pemuda, kenapa engkau menanyakan hal bahwasanya kapan hari kiamat akan terjadi?
Apakah engkau sudah siap untuk menghadapi hari kiamat? Apakah engkau sudah siap, sudah mengumpulkan amal-amal kebaikan untuk menghadapi hari kiamat? Dijawab oleh pemuda ini, ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan apapun, aku tidak mempersiapkan amalan-amalan khusus apapun kecuali rasa cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Maka baginda Rasulullah mengatakan, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita akan bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ialah manusia yang paling sempurna, paling bersih, paling mulia, paling bercahaya, paling ganteng. Anak-anak di zaman sekarang, ini khusus para perempuan, mereka tergila-gila sama seseorang yang ganteng dan segala macamnya. Ingat, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali lipat lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Perangannya lebih mulia daripada seluruh manusia. Al-Imam Bushairi pengarang Burdah mengatakan, beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna daripada sosok dan perangainya. Keindahannya beliau, kesempurnaannya beliau tidak bisa digantikan dengan yang lain, tidak tertandingi, tidak bisa juga terbagi dengan keindahan yang lain. Ini Al-Imam Bushairi yang mengatakan. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita menjadi orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kemuliaan orang yang mencintai Nabi Muhammad. Saya pengen tanya, kemuliaannya apa? Yang bisa jawab boleh ke depan, boleh foto sama saya. Ya. Satu aja kemuliaan, entah itu syafaat, entah itu apa-apa dan segala macamnya. Yang bisa jawab boleh ke depan. Ya. Pertanyaannya, apa kemuliaannya orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo, apa aja nggak apa-apa. Ayo, yang bisa tunjuk tangan. Ibu, mau ibu, boleh maju. Ajak adiknya nggak apa-apa, ajak anaknya nggak apa-apa. Ajak anak, kasih jalan tolong. Ini kenang-kenangan buat warga Bogor ya. Mudah-mudahan menjadi berkah insyaallah. Bisa. Apa kemuliaan orang yang mencintai Nabi Muhammad? Satu aja, nggak masalah apapun. Berakhlak mulia. Karena kecintaan pada Nabi, seseorang akan mengikuti Nabi sehingga berakhlak mulia. Insya Allah ya. Sudah cukup ya pertanyaannya. Makanya dengarkan baik-baik, nanti saya kasih pertanyaan lagi. Tadi dijawab sama ibu ini. Karena kecintaan kita pada Nabi, kita jadi ngikutin Nabi, sehingga budi pekertinya pun, akhlakul karimah kita juga mengikutinya, sehingga kita menjadi orang yang berakhlak. Masya Allah. Maka kemuliaan orang yang mencintai Nabi gak main-main. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim."
Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian ingin Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian, maka cintailah aku, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, mengampuni dosa-dosanya kalian. Jadi nggak main-main. Kita semua cinta sama Nabi, cinta sama Nabi Muhammad. Allah cinta sama kita. Allah Subhanahu wa taala cinta sama kita semua. Gak main-main. Dan mengampuni seluruh dosa kita. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang selalu mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua. Ya. Ini nggak apa-apa ya, acak aja. Sebutkan 12 bulan dalam Islam. Ayo. Acak aja, ayo. Bisa, ayo maju. Ayo. Apa? Tadi ada yang nunjuk, maju. Siapa? Ya, maju, mulai. Siapa di sini yang maju? Di tangan. Oh, jauh. Jauhan. Ada kan siapa? Ayo. Oh, ini jauh. Dari mana? Yang di atas mau. Ayo. Pertanyaannya, sebutkan 12 bulan dalam Islam. Ya, ayo maju. Ya, ada yang maju. Sebutkan 12 bulan dalam Islam. Ya, foto. Sudah ya? Sudah. Hah? Sekali lagi terakhir ini. Syafir. Sebutkan Nabi terakhir. Yang gampang ya kalau di tangan begini. Iya, nggak apa. Pertanyaan lain. Baca surat nggak apa ya? Profesor ini ya. Baca surat, mau baca apa? An-Naba, Al-Baqarah. Yasin nih, Yasin. Boleh, An-Naba boleh. Kalau enggak An-Naziat boleh, 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Nasihatnya pendek ya. Baik, terakhir wahai para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang terakhir ialah insyaallah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syafaatku untuk pelaku terbesar dosa daripada umatku.
Insya Allah kita semua yang hadir pada acara ini insya Allah nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah Taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah yang hadir pada acara ini insya Allah mendapatkan kemuliaan dan juga mendapatkan seluruh kebaikan-kebaikan, mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan kita yang pada hadir pada acara ini dengan kecintaan kita bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari akhir nanti. Kita bisa memandang wajah indahnya baginda Rasulullah. Kita bisa memandang wajah indahnya Rasulullah. Kita bisa memandang wajah indahnya Rasulullah. Kita bisa memegang tangan baginda Rasulullah, bisa mencium tangan baginda Rasulullah, bisa mencium wanginya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah anak-anak kita menjadikan soleh dan solehah. Dan semuanya yang hadir pada acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan juga untuk orang-orang yang sedang kena bencana di Cianjur, sedang kena musibah. Kita doakan semoga Allah kuatkan mereka semua. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sehat walafiat kepada mereka semua. Setelah ini semoga Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari bala wal waba. Dan insya Allah Indonesia menjadi bulan-bulan thayyibatun rabbul ghafur. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq. Ya Rasulullah Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadina al-husna bihurmatihim ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa darati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani ya Rasulullah نحن جيران بذي الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا ربي الأحسان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد كونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Wasallim mubarak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa panjang lebar, udah zuhur juga. Saya punya berita penting, nah berita spesial.
Udah kangen kagak saya masuk TV? Kangen kagak? Ya, insya Allah dikit lagi akan mulai sinetron Raden Kian Santang season 3. Ya, yang terbaru insya Allah. Insya Allah bukan hanya sekedar tontonan tapi jadi tontonan. Amin amin ya rabbal. Insya Allah tetap di MNCT TV segera ya. Insya Allah tunggu aja. Segera insya Allah di MNCT TV. Saya tidak bisa panjang lebar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memohon rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya punya pantun, boleh kagak? Boleh kagak? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.